Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, kali ini kita masih akan membahas seri pertanyaan dari kalian ya, salah seorang teman kalian yang masih penasaran dengan polidaktili. Nah, kita lihat di sini, ini pertanyaannya bahwa jika kedua orang tua genotipnya P kecil P kecil ya alias normal, lalu memiliki anak polidaktili. Apakah genotip polidaktili anaknya P besar atau P besar P kecil ini dapat diperkirakan atau diketahui karena dia pernah lihat di suatu tempat ada satu keluarga besar yang memiliki jari 6, berarti polidaktili ya di tiap tangan. Nah, itu kemungkinan genotip mereka P besar ya, karena kemungkinan keturunannya 100% polidaktili. Namun di sisi lain ada juga artis India yang polidaktili menikah dengan orang normal, P kecil dan kedua anaknya normal. Nah, kita jawab di sini ya, kita bahas satu persatu. Kita lihat bahwa orang tuanya normal ya. Oke, P kecil, kemudian anaknya polidaktili. Apakah genotip anak bisa diketahui? Apakah anaknya itu P besar atau P besar P kecil? Karena katanya anaknya ini polidaktili ya. Jadi mau menanyakan, genotip dari si anak ini yang mau ditanyakan. Nah, sekarang kita lihat, secara genetika ya, ini orang tuanya normal. Kalau normal berarti P kecil, dua-duanya ya, karena polidaktili ini kan tidak mengenal jenis kelamin ya, karena dia dibawa oleh kromosom tubuh. Nah, dari soal tersebut ya, orang tuanya normal, harusnya nih kalau kita lihat di sini, ini gametnya P kecil, ini juga P kecil hanya satu dan semua anaknya adalah normal, harusnya nih. Ternyata katanya anaknya polidaktili. Oke. Nah, kita lihat sebenarnya ada beberapa kemungkinan. Kalau anaknya hanya satu nih dan satu-satunya anaknya tersebut mengalami polidaktili, ada berapa kemungkinan. Pertama, bisa saja terjadi kesalahan saat si ibu ini hamil ya, ibunya hamil, jadi janin ini mengalami kecacatan. Bisa karena radiasi ya, terpapar radiasi, contohnya nih sinar gamma atau sinar ronsen. Atau karena ibu mengkonsumsi obat-obatan yang nanti memicu cacat lahir, dalam artian jari menjadi lebih dari 5 ya. Jadi bisa saja karena tadi katanya kan orang tuanya normal kan, tadi di sini sebentar, kita tuliskan lagi. Tadi pertanyaannya kan, tadi katanya orang tuanya dua-duanya normal, tapi anaknya polidaktili. Harusnya kan tadi kalau kita lihat di sini harusnya anaknya normal secara genetika. Nah, kemungkinan kedua, oke, kalau anaknya lebih dari satu, kemudian semua anaknya polidaktili, semua ya, padahal tadi kan katanya orang tuanya normal. Nah, salah satu orang tua sudah pasti memiliki gen polidaktili ya adik-adik. Karena, nah, polidaktili terkadang tidak mempengaruhi apa-apa. Sehingga individu dengan gen ini meskipun dia punya gen polidaktili, bisa kok terlihat tetap memiliki jumlah jari yang normal adik-adik. Oke, memiliki jari yang normal. Nah, karena dia memiliki sifat penetrasi parsial. Oke, tapi ingat bahwa ini bukan merupakan normal pembawa. Jadi, misalnya katanya tadi kan orang tuanya normal, dua orang tuanya normal, tapi anaknya polidaktili. Nah, bisa saja yang terjadi pada kedua orang tuanya tadi seperti ini. Karena ini jarang terjadi ya sebenarnya, Dik. Jadi tidak mempengaruhi apa-apa, orang tuanya tampak seperti normal. Jadi jumlah jarinya tetap, sebenarnya di dalam tubuhnya, dia ada gen polidaktili. Sekali lagi ini sifat penetrasi parsial istilahnya, tapi bukan merupakan normal pembawa ya, karena tidak mengenal normal pembawa untuk heterozigot. Yang ada hanya polidaktili dan normal. Nah, sekarang kita lihat, tadi kemungkinan berikutnya. Nah, bisa saja salah satu orang tua sebenarnya adalah polidaktili, adik-adik ya, hanya salah satu. Nah,
Yang orang tua salah satunya lagi, oke sebentar, satunya normal, benar-benar normal, P kecil ya, P kecil, tapi satu lagi sebenarnya polidaktili, bisa P besar atau P besar, P kecil, tapi telah mengalami tindakan medis atau operasi, sehingga tampak normal. Nah, makanya nanti anaknya pasti ada yang polidaktili. Jadi seperti ini. Satu normal, ini anggap aja ayah. Sebenarnya ini menjadi ibu, ini menjadi ayah tidak masalah ya, karena jenis kelamin tidak mempengaruhi. Nah, salah satu normal, salah satu polidaktili. Tapi yang ini nanti mengalami tindakan operasi ya. Jadi seolah-olah tampak normal dua-duanya. Nah, anaknya akan kita lihat bahwa polidaktili dan normal. Oke. Nah, bisa saja yang kemudian lahir itu adalah yang polidaktili, oke. Yang normalnya nanti untuk anak yang berikutnya dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya lagi ya. Oke, jadi secara genetika, kalau kedua orang tuanya normal, secara genetika ya adik-adik, tidak mungkin memiliki anak yang polidaktili. Tadi kita berbicara kemungkinan genetika dari P besar ya, P kecil untuk normal dengan P kecil. Anaknya pasti semuanya normal. Oke, jadi tidak mungkin, karena harus ada minimal satu gen polidaktili. Nah, kemudian genotip anak yang polidaktili dari soal tersebut juga tidak bisa kita perkirakan. Tadi kan katanya, apakah dapat diperkirakan genotip, polidaktili anaknya P besar atau P besar, P kecil? Kalau dua-duanya tadi seperti ini. Jadi kalau secara genetika tidak, kalau secara kemungkinan menghitung ya. Nah, bagaimana dengan artis India? Katanya ada artis India yang polidaktili menikah dengan orang normal dan anaknya normal, oke. Artis India polidaktili nih kemudian menikah dengan normal dan katanya kedua anaknya dua-duanya normal. Nah, kalau kita lihat di sini P besar, P kecil, ini untuk polidaktili, P kecil, akhirnya nanti anaknya ada yang polidaktili, ada yang normal. Nah, bisa saja kebetulan yang lahir semua di sana adalah yang normal ya, yang ini mungkin untuk berikutnya. Jadi kebetulan yang lahir adalah yang normal itu tidak masalah, jadi bisa saja. Asal sekali lagi salah satu orang tua harus ada yang polidaktili, kemudian salah satunya lagi normal, dan yang jelas polidaktilinya adalah yang heterozigot. Kalau polidaktili yang di sini adalah P besar dengan P kecil, ya pasti semua anaknya adalah polidaktili karena P besar P kecil ini polidaktili. Jadi kalau seperti ini bisa saja ya kalau dia heterozigot. Nah, cukup sekian, kalau kalian masih bingung, ini Adik Mustamada Masudi. Semoga paham. Kalau masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar ya. Atau kalian punya masukan atau punya informasi yang lain, boleh kita bersama-sama membahas agar pengetahuan kita juga semakin luas ya adik-adik. Kita ketemu pada materi selanjutnya. Salam.